Baik, kita mulai pembahasan soal yang pertama tentang listrik searah. Nah, soal yang pertama ini tentang rangkaian seri dan paralel. Nah, coba perhatikan rangkaian listrik berikut. Gambarnya seperti ini. Yang diminta adalah hambatan pengganti dari rangkaian ini. Bagaimana caranya? Silahkan diperhatikan. Yang pertama, di sini ada R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, dan R8. Ada 8 buah hambatan. Nah, bagaimana cara kita menentukan hambatan pengganti dari rangkaian yang terlihat rumit ini? Caranya adalah tentukan dulu rangkaian yang memiliki hubungan kekerabatan yang paling dekat. Nah, misal R2 dengan R3 itu kan dia tidak punya cabang, berarti dia seri. Kita cari R seri antara 2, 3. Nah, ingat untuk mencari rangkaian seri tinggal ditambahkan, berarti R2 ditambah R3. R2 nilainya 8 ohm ditambah R3 nilainya 16 ohm. Nah, hasilnya adalah 24 ohm. Maka rangkaiannya berubah menjadi, nah jadi di sini yang ibu tinjau dulu yang bercabang dulu ya, nanti yang di depannya menyusul. Saya di sini. Nah, rangkaian di atas tinggal satu hambatan. Kemudian yang di tengah tetap. Nah, yang di sini tetap. Coba lihat, perhatikan yang berubah hanya yang bagian atas, dia menjadi satu. Nah, kemudian ada rangkaian 7 di bawah, kesininya tetap. Nah, di sini R1, di sini jadinya R23, gabungan hambatan 2 dan hambatan 3. Di sini tetap R4, di sini R5, R6, R7, R8. Nah, mana lagi yang mempunyai hubungan yang paling dekat? Ternyata 4 dan 5. 4 dan 5 ini adalah rangkaian paralel. Berarti kita cari hambatan penggantinya. Rangkaian paralel untuk 4 dan 5. Ingat rumus menentukan rangkaian paralel, 1 per rangkaian paralel. Paralelnya 4, 5 sama dengan 1 per R4 ditambah 1 per R5. 1 per R4 nilainya 4 ohm ditambah R5 nilainya 6 ohm, 1 per 6. 4 dan 6 kita cari KPK nya itu 12. 12 bagi 4 3 ditambah 12 bagi 6 2. Berarti 1 per R45 sama dengan 1 per R45 sama dengan 3 tambah 2 5 per 12. Maka kalau kita menentukan 45 tinggal dibalikkan, R pengganti 45 hasilnya adalah 12 per 5, 2,4 ohm. Nah, bagaimana bentuk rangkaiannya? Berarti dia sudah berubah. Ini R1 tetap, ini R23. Yang di sini 4 dan 5 sudah bergabung. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, di sini ini R23, yang dua buah ini sudah bergabung menjadi satu, R45. Kemudian R6, di bawah tinggal R7. Nah, ini bergabung. Kemudian di bawah lagi ada R8. Nah, mana lagi yang kita kerjakan? Oh, ternyata 4, 5, dan 6 ini dia seri. Berarti R seri antara rangkaian 4, 5, dan 6 sama dengan R45 yang sudah kita gabungkan tadi ditambah R6. R45 ini nilainya 2,4 ohm ditambah R6. R6 tadi nilainya 5,6 ohm. 2,4 ditambah 5,6, 8 ohm. Nah, bagaimana bentuk rangkaiannya? Kembali berubah. Di sini R23, di sini R456, kemudian yang di bawah R7 dihubungkan dengan R8. Nah, mana yang memiliki hubungan paling dekat lagi? Ternyata 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 ini membentuk rangkaian paralel.
kita cari lagi. 1 per rangkaian paralel 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama dengan, ini kita pisah ya, 2, 3, kemudian 4, 5, 6, kemudian 7 sendiri. Nah, berarti 1 per R23 ditambah 1 per R456 ditambah 1 per R7. 1 per, kita cari lagi R23. R23 nilainya 24. Ditambah 456 nilainya 8. Ditambah R7 nilainya 9. Nah, 24, 8, dan 9 kita cari KPK-nya. 24, 8, dan 9. Nah, untuk mencari KPK ini bisa kita kalikan saja masing-masing nilainya, itu pasti dia memiliki KPK yang sama. Misalnya 28 dikali 9 itu 226 dikali 8, ini besar ya. Nah, jadi yang untuk 2, 3, 4, 5, 6 ini mungkin bisa kita selesaikan dengan kalkulator. Kita cari dulu KPK untuk 24, 8, dan 9. Tinggal kita kalikan 24 dikali 8 dikali 9. 1728 ini agak besar ya angkanya. 1728. 1728 dibagi 24. 72 ditambah 1728 dibagi 8. 216 ditambah 1728 dibagi 9. 192. Kita tambahkan 192 ditambah 216 ditambah 72. 480 per 1728. Nah, kemudian kalau ini sudah digabung menjadi 3, maka rangkaiannya menjadi seperti ini. Ini R1, ini gabungan R2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian ini R8. Nah, coba perhatikan R1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan R8 ini tidak mempunyai cabang lagi. Artinya rangkaian ini sudah seri. Berarti kita cari dengan menggunakan rumus rangkaian seri. RS sama dengan R1 ditambah R2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ditambah R8. Nah, ini ingat di sini ini kita buat saja R paralel ya, daripada susah. Nah, di sini kan 1 per R paralel. Berarti R paralelnya, R paralel 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di sini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di sini. R paralelnya berarti sama dengan tinggal dibalikkan. 1728 dibagi 480. 1728 dibagi 480. 3,6. Nah, tinggal dimasukkan. R1 nilainya 12 ohm ditambah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3,6 ohm ditambah R8 nya 8 ohm. 12 ditambah 8 ini 20 tambah 3,6, 23,6 ohm. Nah, jadi kita dapat rangkaian pengganti atau hambatan pengganti untuk rangkaian ini adalah sebesar 23,6 ohm. Baik, kita masuk ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini adalah tentang hukum Kirchhoff 1. Perhatikan soalnya. Perhatikan rangkaian listrik berikut yang diketahui I1, I3, I4, dan I5. Kemudian kita diminta untuk menentukan I6. Nah, ingat hukum Kirchhoff 1 yaitu I masuk sama dengan I keluar. Nah, di sini kan ada dua cabang. Misalnya kita anggap di sini cabang A,
kemudian yang di sebelah kanan itu cabang B. Kita tinjau satu-satu. Untuk titik A, I masuk sama dengan keluar. Perhatikan panahnya, yang masuk adalah I1, yang keluar ini ada 3. I2, I3, dan I4. Berarti I1 sama dengan I2 ditambah I3 ditambah I4. I1 ini di sini nilainya 9 sama dengan I2 belum diketahui ditambah I3 1,8 ditambah I4 2 kali I2. Kenapa I4 di sini harus kita ganti dengan 2 kali I2 agar I2-nya bisa kita ketahui. Berarti yang sama-sama punya angka adalah 9 dan 1,8. 9 dikurang 1,8 sama dengan 1I2 ditambah 2I2, 3I2. 9 dikurang 1,8 ini 7,2 sama dengan 3I2. Maka I2 sama dengan 7,2 per 3, 2,4 ampere. Nah, berarti kita sudah tahu I2 nilainya 2,4 ampere. Nah, satu lagi kan kita juga punya percabangan B, titik B. Nah, titik B di sini adalah I3 yang masuk, yang keluarnya I5 dan I6. I3 sama dengan I5 ditambah I6. I3 itu 1,8 sama dengan I5 0,5 I2, 0,5 dikali nilai I2 2,4 ditambah I6. 1,8 sama dengan setengah dari 2,4, 1,2 sama dengan I6. Maaf ya, tambah. Nah, kita mau mencari I6 berarti 1,8 dikurang 1,2 sama dengan I6. 0,6 ampere sama dengan I6. Mudah ya. Kita lanjut soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga ini tentang loop ya. Jadi loop itu adalah gabungan dari hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Perhatikan soalnya. Ini soal nomor 3 dari urutan soal yang Ibu bagikan. Perhatikan rangkaian berikut. Nah, di sini ada rangkaian, ada titik A dan titik B. Kemudian di sini ada 2 buah segmen, bagian atas dan bagian bawah. Jika diketahui E1, E2, E3, R1, R2 dan R3, R4, R5, kuat arus yang melalui titik AB. Nah, berarti kuat arus ini yang akan kita cari. Nah, bagaimana caranya? Silahkan diperhatikan. Jadi, soal seperti ini adalah soal yang menerapkan aturan dari loop majemuk. Kenapa loop majemuk? Karena ada 2 buah bagian. Nah, ingat langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah kita tentukan arah loopnya. Nah, misal bagian atas kita anggap loop 1, kemudian bagian bawah kita anggap loop 2. Untuk mempermudahnya kita buat saja arah loopnya berlawanan. Misal bagian atas kita buat berlawanan jarum jam, sedangkan bagian bawah kita buat searah jarum jam. Nah, kemudian untuk arus, ingat arus itu di luar tegangan itu dia mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Sedangkan di dalamnya dari kutub negatif menuju kutub positif. Nah, tetapi di sini ini kan ada 3 buah sumber tegangan. Mana yang mau kita ikuti? Agar lebih mudahnya kita lihat saja satu rangkaian, misalnya E2. Nah, ternyata di E2 ini yang panjang berarti kan kutub positif, berarti arah arusnya menuju ke atas. Nah, kalau di sini berarti dia pasti keluarnya menuju satunya. Kalau kita lihat loop bagian bawah berarti dia ke bawah. Kalau kita lihat loop atas berarti ke atas. Oke ya. Nah, ini kita anggap loop 1, ini loop 2. Nah, ini penyelesaiannya agak panjang, jadi tolong diperhatikan. Yang pertama, kita tinjau loop 1. Kita masukkan ke hukum Kirchhoff 2, sigma E atau sigma V ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Nah, E ini kalau kita temukan dulu yang tanda panjang berarti positif, kalau yang tanda pendek berarti negatif. Ikuti arah loopnya.
dia berjalan ketemu E1. Nah, ternyata yang ketemunya tanda tambah, berarti tanda yang garisnya panjang, berarti positif E1. Lanjut ke sini berputar sampai ke bawah. Nah, untuk E2 ternyata yang pertama kali ditemukan itu garis pendek, berarti dia negatif. E2 ditambah. Nah, arus akan bernilai positif kalau dia searah loop, bernilai negatif kalau arahnya berlawanan loop. Nah, misalnya dari A ke B kita anggap ini I1, ini I2, ini I3. Nah, I1 di sini kan arahnya berlawanan jarum jam, ternyata I1 juga berlawanan jarum jam. Kalau kita putar loopnya, nah di bagian sini I-nya searah dengan loop. Nah, berarti tandanya positif. Berarti I1 dikali. Nah, hambatan yang dikenai I1 kan I3. Karena kalau ini mengalir, ini sama dari A ke B, ini arusnya 1. Nah, ini kan I1. Jadi arus dari A ke B yang mengalir itu adalah I1, dia melewati R3. Berarti arus yang dilewati oleh I1 itu adalah R3. Tambah. Nah, di sini I3 juga searah dengan loop, berarti dia juga positif. Nah, hambatan mana saja yang dilalui oleh I3 yaitu R2 dan R1. Berarti di sini I3 yang dilewatinya adalah R2 dan R1. Kalau mau dipisah juga boleh. Misalnya I3 dikali R2 ditambah I3 dikali R1, sama saja, sama dengan 0. Nah, nilai E1 12 kurang E2 6 ditambah I1 belum diketahui, R3 4 ditambah I3 belum diketahui, R2 nilainya 4 ditambah R1 nilainya juga 4, sama dengan 0. 6 ditambah 4 I1 ditambah 4 tambah 4 8, 8 I3 sama dengan 0. Maka 4 I1 ditambah 8 I3 sama dengan 6. Kita anggap ini persamaan 1. Kemudian dengan cara yang sama kita lihat loop 2. Sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Ini pertama kali menemui positif, berarti E3. Kemudian dia putar, ternyata pada titik E2 yang pertama kali ditemui adalah garis yang pendek. Berarti dikurang E2 ditambah arus yang melewati R3 tetap I1, berarti I1 dikali R3. Nah, kemudian dia lanjut ke bawah. Yang di bawah ini yang dilewatinya adalah R5 dan R4. Di sini ada R4 satu lagi. Berarti I2 ini melewati R5 dan R4. Nah, R5 dan R4 ini kan seri, makanya di sini tadi langsung ditambahkan karena dia seri. Berarti ditambah I2 ini dia menyuplai arus untuk R5 dan R4. Sama dengan 0. E3 positif 18 dikurang E2 negatif 6 ditambah I1 dikali R3 nilainya 4 ditambah I2 dikali R5 nilainya 6 ditambah 6 sama dengan 0. 12 ditambah 4 I1 ditambah 6 tambah 6 12, 12 I2 sama dengan 0. 4 I1 ditambah 12 I2 sama dengan minus 12. Nah, ini kita anggap misalnya persamaan kedua. Ini persamaan pertama. Kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 dan 2. 4 I1, kalau ini mau disederhanakan juga boleh. 4 I1 ditambah 8 I3 ditambah sama dengan 6. Nah, coba perhatikan, ini I1 dan I3, sedangkan di sini I1 dan I2. Mana yang harus kita hilangkan? Berarti untuk mencarinya agar lebih mudah, tentukan saja berdasarkan hukum hukum Kirchhoff yang pertama. Nah, jadi ini kita tinggalkan dulu. Hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1 menyatakan I masuk sama dengan I keluar. Titik B.
Di titik B yang masuknya I1, yang keluarnya 3 dan 2. Maka I1 sama dengan I2 ditambah I3. Nah, karena di sini I1 sama dengan I2 ditambah I3, bisa kita substitusikan ke persamaan pertama. Substitusi ke persamaan 1. Nah, persamaan 1, 4I1 ditambah 8I3 sama dengan 6. Maaf ya, di sini negatif. Minus 6. Nah, I1 di sini ganti dengan I2 tambah I3. Berarti 4 ditambah I2 tambah I3 ditambah 8I3 sama dengan negatif 6. 4I2 ditambah 4I3 ditambah 8I3 sama dengan negatif 6. 4I2 ditambah 12I3 sama dengan negatif 6. Agar kita lebih mudah, coba sama-sama bagi 2. 2I2 ditambah 6I3 sama dengan negatif 3. Nah, kita anggap di sini misalnya persamaan 3. Nah, persamaan 3 ini memiliki kesamaan dengan persamaan gini. Di sini kita menguraikan untuk dapatkan hubungan I2 dengan I3. Bagaimana cara kita mendapatkan hubungan I2 dengan I3? Kita substitusikan, kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Eliminasi persamaan 1 dan 2. 4I1 ditambah 8I3 sama dengan negatif 6. 4I1 ditambah 12I2 sama dengan negatif 12. Nah, agar I1-nya hilang, berarti di sini kan harus kita kurangkan. 4I1 dikurang 12. 12I2 sama dengan negatif 6 dikurang negatif 12, berarti positif. Nah, di sini kan ada FPB-nya 8, 12, dan 6. Bisa sama-sama kita bagi 2. Berarti 4I3 dikurang 6I2 sama dengan 3. Nah, di sini positif ya. Nah, kita substitusikan lagi persamaan 4 dengan persamaan 3. 3 dan 4. 2I2 ditambah 6I3 sama dengan negatif 3. Nah, karena di sini I3-nya berada di kanan, kita pindahkan saja dia ke sebelah kanan, I2-nya kita pindahkan ke depan. 6I2 ditambah 4I3 sama dengan 3. Nah, misalnya kita mau mencari I3 terlebih dahulu, berarti I2-nya harus kita hilangkan. 2 dan 6. Agar dia sama, berarti yang di atas kita kali 3, yang di bawah kita kali 1. Nah, karena KPK dari 2 dan 6 adalah 6. Jadi, agar hasil 2 ini menjadi 6, tentu harus kita kalikan 3. 2 kali 3, 6. 6I2 ditambah 6 kali 3, 18I3 sama dengan minus 3 kali 3, minus 9. Minus 6 dikali 1, minus 6I2 ditambah 4I3 sama dengan 3. Nah, agar I2-nya hilang, tentu harus kita tambahkan. 6 ditambah min 6 habis. 18 ditambah 4, ini 22. 22I3 sama dengan minus 6. Maka I3 nilainya adalah minus 6 per 22 sama dengan min 3 per 22 ampere. Nah, kenapa tanda arusnya di sini negatif? Negatif ini menyatakan bahwa arah arusnya seharusnya berlawanan. Nah, jadi kalau misalkan kita tentukan I3 arahnya ke atas, sebenarnya keadaannya itu arah arusnya ke bawah. Jadi kita salah menentukan arus. Itu tidak masalah. Itu hanya tandanya saja. Oke, tidak perlu diperbaiki dari awal, biarkan saja arusnya bernilai negatif. Nah,
Yang menjadi soal tadi kuat arus yang melalui titik AB. Yang melalui titik AB ini adalah I1. Berarti kita masukkan persamaan yang kita dapat dari I3 ke hubungannya dengan I1. Nah, di sini dia. Persamaannya adalah persamaan 1. Persamaan 1 tadi 4I1 ditambah 8I3 sama dengan negatif 6. 4 dikali I1 ditambah 8 dikali I3 min 3 per 22 sama dengan min 6. Berarti 4I1 ditambah, ini sama-sama dibagi 2. Di sini ada sedikit kekeliruan, harusnya di sini 11 ya. Berarti di sini harusnya 11. 8-nya tidak jadi dicoret. 8 kali minus 3 minus 24 per 11 sama dengan minus 6. 4I1 sama dengan, ini pindah ruas jadi positif, minus 6 ditambah 24 per 11. 4I1 sama dengan, ini kita samakan penyebutnya, ini sama dengan min 6 per 1, tinggal dikali disamakan penyebutnya 11. 11 bagi 1, 11 kali 6, 66 ditambah 11 bagi 11, 1 kali 24. 4I1 sama dengan minus 66 ditambah 24, min 42 per 11. Maka I1 sama dengan min 42 per 11 dibagi lagi 4. Nah, ini bisa sama-sama dibagi 2. Ini bagi 2, 21. Ini dibagi 2, 2. Berarti hasilnya adalah minus 21 per 22. 21 per 22 tinggal kita desimalkan. Nah, minus ini arah arusnya salah, tetapi angkanya sudah benar. Coba kita cari 21 dibagi 22. 0,95. 0,95 minus. Nah, jadi minus ini hanya menunjukkan kalau arah arus yang kita tentukan di awal tadi ini salah. Harusnya arah arusnya ke kiri ya, tapi itu tidak masalah. Yang penting nilai arusnya 0,95 ampere, cuman arahnya terbalik. Jadi arus yang melewati rangkaian AB adalah 0,95 ampere. Kita lanjut soal yang keempat, ini tentang energi listrik. Silakan diperhatikan. Di sini dalam satu rangkaian dihubungkan dengan sumber tegangan 12 volt, ada 5 buah hambatan, yaitu R1, R2, R3, R4, dan R5. Nah, yang ditanya energi listrik yang mengalir antara titik A dan B dalam waktu 5 menit. Nah, berarti 5 menit itu adalah waktu T sama dengan 5 menit. 5 menit berarti ini 300 sekon. Bagaimana cara kita mencari energi? Nah, ingat rumus energi I rate, I dikali R dikali I dikali T. Nah, di sini kita belum punya I, kita belum punya R. Berarti langkah pertama yang harus kita cari adalah kita mencari arus yang melewati rangkaian, kemudian juga hambatan pengganti dari titik A ke titik B saja. Kenapa? Karena yang ditanya hanya energi yang mengalir dari titik A ke titik B. Nah, untuk mendapatkan arus, kita harus mencari dulu hambatan total dari rangkaian ini. Silakan diperhatikan. Ini R1, R4, 3, 2, dan R5. Yang memiliki kekerabatan paling dekat adalah 4, 3, dan 2. Hubungannya paralel. Berarti 1 per R paralel dari 2, 3, 4 sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R3 ditambah 1 per R4 sama dengan 1 per R2 6 ditambah R3 6 6 ditambah 1 per R4 6 ditambah 1 per R4 6 ditambah 1 per R3 6 ditambah 1 per R4 6 ditambah 1 per R2 6 ditambah 1 per R3 6 ditambah 1 per R4 6 ditambah 1 per R4 6 ditambah 1 per R3 6 ditambah 1 per R4 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 6 ditamb
ditambah R4 juga 6. Nah, ini penyebutnya sudah sama, 6, 1, 2, 3. 3 per 6, 1 per R234. Berarti R234 sama dengan 6 per 3 sama dengan 2 ohm. Nah, berarti rangkaiannya berubah. Nah, yang awalnya ini paralel sudah menjadi satu kesatuan, yaitu R234. R1, 2, 3, 4, R5. Nah, coba perhatikan, dari R1 sampai R5 ini tidak ada lagi cabang, berarti dia seri. Berarti R seri dari 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan R1 ditambah R234 ditambah R5. R1 nilainya 8 ohm ditambah 234 ini nilainya 2 ohm ditambah R5 ini nilainya 10 ohm. Berarti rangkaian total 1, 2, 3, 4, 5 adalah 20 ohm. 8 tambah 2, 10 tambah 10, 20. Nah, karena kita sudah dapat rangkaian pengganti, ini rangkaian pengganti total atau R total, kita cari dulu arus total. I total berapa nilainya? Kita masukkan ke hukum ohm. V sama dengan I dikali R. Kalau di sini V-nya total, maka I-nya juga total, R-nya juga total. Nah, V totalnya, tegangan, sumber tegangan yang mengalir di dalam rangkaian ini adalah 12 volt. Berarti 12 volt sama dengan I total. I total yang mau kita cari, I total dikali rangkaian totalnya, hambatan totalnya 20. Maka I total sama dengan 12 volt per 20 ohm. 0,6 ampere. Nah, berarti yang 0,6 ampere ini adalah arus total yang mengalir pada rangkaian di keseluruhannya. Nah, apabila kita mencari energi listrik dari titik A ke titik B, arusnya tetap sama arus total karena dari sumber tegangan ini tidak ada cabang. Nah, berarti arusnya sama. Nah, kita masukkan I, arus total dari A ke B itu sama dengan arus total yang mengalir dari sumber tegangan. I-nya kita dapatkan 0,6 ampere dikali dari A ke B, hambatan penggantinya berapa? Nah, kita buat di sini R dari A ke B, berarti yang kita jumlahkan hanya rangkaian seri antara R1 dan R234. Karena yang dicari di sini adalah energi dari A ke B. Jadi hambatan yang kita masukkan ke rumus ini adalah hambatan pengganti dari titik A ke titik B. Berapa nilainya? Nah, R seri antara R1 dan R234. R1 nilainya 8 ohm. 8 ohm ditambah 234 nilainya 2 ohm. 2 ohm berarti rangkaian dari A ke B itu hambatannya hanya 10 ohm. Nah, kita masukkan ke sini. 10 ohm dikali I-nya sama 0,6 ampere dikali waktunya ini 300 sekon. Ini ada 0, 1, 2 diganti dengan 300. Berarti 6 dikali 10, 60 dikali 6, 360 dikali 3, 10, 80 joule ya. Nah, jadi satuan energi ini adalah dalam joule. 6 dikali 10, 60 dikali 6, 360 360 dikali 3, 300 kali 3, 900, 60 kali 3, 180. Benar. Nah, berarti energi yang dibutuhkan dari titik A ke titik B yang mengalir adalah 1080 joule atau sama juga dengan 1,080 kilojoule.